Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya bagi kita semua. Sehingga baru saja kita tinggalkan Idul Fitri, yaitu hari raya berbuka setelah saum, dan hari raya futur atau makan pagi. Maka diawali kita makan pagi sebelum berangkat ke tempat sholat id. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa permasalahan pasca Idul Fitri. Kita sering mendengar bahwa saum kita itu dilaksanakan sebagai ujian. Kedua, banyak orang bilang bahwa saum itu pendidikan spiritual. Yang ketiga, ujian keimanan, Islam dan ihsan. Yang keempat, ada kaitan dengan kesehatan. Dan yang kelima, apa tindak lanjut kita setelah ibadah saum? 5 pertanyaan ini patut kita jawab. Saum dilaksanakan sebagai ujian, sering dikatakan ujian keimanan. Karena kutiba alaikumusiyam itu ya ayyuhalladzina amanu. Maka saya jawab, sebetulnya saum itu bukan hanya ujian keimanan, tapi ujian dalam segala hal. Tadi dikatakan bahwa saum itu sebagai ujian spiritual. Justru bukan hanya spiritual, tapi juga ujian sosial, ujian jasmani, rohani maupun ekonomi. Kemudian dikatakan bahwa saum itu barang siapa yang saum adalah sehat, karena sumu tasihu, saumlah karena bakal sehat. Tapi kan kenyataannya kalau tidak sehat tidak saum. Karena di dalam Al-Qur'an, faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Kalau kita sehat, kalau kita sakit tidak perlu saum, atau artinya boleh berbuka. Ya, makanya sumu tasihu, saumlah kalian sehat, itu bukan hadis yang sahih. Jadi bagi yang sakit mah tidak perlu saum. Bahkan saya sendiri juga sebelum Ramadan diperiksa, dikontrol penyakit saraf. Kata dokter saraf, Pak, kalau nanti siang hari lapar, jangan diteruskan saum, tetapi berbukalah karena harus sehat. Walaupun kenyataannya saya melaksanakan saum di siang hari yang biasanya lapar, justru selama bulan Ramadan tidak lapar, maka bisa dilaksanakan. Jadi saum itu juga merupakan ujian kesehatan. Kemudian ujian rohani, karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan saum kalau tidak tahan rohani, kalau tidak sabar, kalau tidak kuat mental. Jadi saum juga ujian rohani. Kemudian ekonomi, karena tidak mungkin kita bisa melaksanakan zakat fitri
kalau tidak punya harta. Sedangkan penyempurnaan saum harus punya harta. Makanya ujian juga ekonomi. Jadi saum itu merupakan ujian jasmani, ujian rohani, dan ujian ekonomi. Nah, persoalannya sekarang apa tindak lanjut setelah ibadah Ramadan? Maka harus tetap dijaga. Kesehatan jasmani harus kita tetap dijaga. Karena kesehatan jasmani diperlukan supaya kita bisa beribadah, muamalah, dan berjuang di jalan Allah. Kekuatan mental juga harus tetap dilanjutkan. Bukan hanya bulan Ramadan saja, kekuatan mental, kekuatan rohani terus kita pelihara, kita jaga. Demikian pula kekuatan ekonomi. Karena seorang muslim harus kuat di dalam ekonominya supaya kita bisa berinfak. Kalau kita tidak kuat ekonomi, sering tidak bisa berinfak walaupun banyak harta. Saya kemarin itu waktu silaturahim ke mertua di Gedeh. Kebetulan mertua saya usianya 100 tahun sekarang, karena lahirnya tahun 24. Lalu saya katakan, ini ujian orang tua karena sedang sakit sekarang, maka ujian bagi kita yang sehat. Maka sampai di mana kita berkorban untuk berbuat baik kepada orang tua? Ada yang nyeletuk di antara yang hadir, ya Pak Ustadz, tapi kan saya mah tidak punya uang untuk membantu orang tua. Saya bilang, bohong, Anda tidak punya uang. Karena toh kebutuhan sehari-hari terbeli dan bisa dibeli. Kenapa untuk nyumbang orang tua tidak mampu? Itu bukan berarti miskin, tetapi itu memiskinkan diri. Maka saya katakan hal tersebut. Oleh karena itu, kekuatan semua harus tetap kita lanjutkan. Kekuatan jasmani, rohani, maupun ekonomi. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat 57 Hijriah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding minal mu'minid dhaif, dibanding dengan mukmin yang lemah. Wa fi kullin, dan di dalam situasi apapun, khairun, harus tetap menjaga kebaikan, baik dalam keadaan kuat, lemah, kaya, miskin, harus tetap meraih kebaikan. Jangan sampai baik itu ketika kaya atau ketika miskin, tapi semua situasi dan kondisi kullin, semuanya itu harus khair. Makanya ahris ala ma yanfa'uka, Rasulullah SAW. Bersemangatlah, bersikeras,lah, etos kerjanya tingkatkan pada hal-hal yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lunglai, jangan pelaya-peleye, harus kuat, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Wa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpamu, fala taqul lahu anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan engkau katakan, andaikan aku begini tidak akan begini, andaikan aku begitu tidak akan begitu. Tapi walakin kul qadarullah, kalau sudah terjadi ucapkan itu qadarullah. Tapi ketika belum terjadi, harus kita usahakan untuk meraih takdir yang baik. Tapi kalau berusaha sekuat tenaga ingin meraih takdir yang baik ternyata buruk, nah baru itu qadarullah. Ya, jadi kalau kita sedang usaha, jangan mengandalkan takdir, tapi harus berusaha menjadi baik. Kalau kita sedang berusaha berobat, jangan kumaha takdir sehat atau tapi Allah akan menakdirkan sehat asalkan asalkan kita berusaha sekuat tenaga. Jadi
Kalau sudah berusaha sekuat tenaga ternyata ada kegagalan, itulah takdir kepada Allah. Maka jangan dikatakan lau, andaikan. Karena apa? Karena kata lau itu tuftahu amalas syaitan. Taftahu alam amalas syaitan. Jadi membuka pintu setan. Jadi artinya setan itu harus kita jauhi, harus kita lawan, jangan menyerah kepada setan. Kalau ternyata tergoda setan, jangan menyalahkan setan. Karena apa? Karena Allah sudah membocorkan bahwa setan itu musuh kamu. Bahwa setan itu akan menggoda kamu. Jadi kalau kamu tergoda, jangan menyalahkan setan. Karena memang tugasnya begitu setan mah. Makanya Nabi Adam ketika mengalami kendala, kedosa, tergoda setan, dia tidak menyalahkan setan, tapi Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Jadi tidak menyalahkan setan, itu Adam. Karena memang setan sudah bertekad untuk menggoda manusia. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, saum Ramadan itu merupakan didikan kepada kita agar sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita telusuri takwilnya antara Ramadan dengan hadis yang tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau lahir 206, wafat 261, dalam Sahih Muslim nomor 48116, bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Pertama, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dibanding orang mukmin yang lemah. Dan orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Kedua, agar dicintai Allah dan menjadi orang yang memiliki derajat terbaik, maka mesti semangat memperkuat diri dalam segala bidang, baik jasmani, rohani, maupun ekonomi. Jangan melemah. Orang yang lemah derajatnya di bawah mukmin yang kuat. Kemudian yang keempat, dalam situasi dan kondisi apapun, baik sedang jadi penguasa maupun dikuasai, baik menjadi orang tertindas maupun ditindas, harus meraih kebaikan. Jangan sampai terlepas dari kebaikan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus meraih kebaikan. Kemudian yang kelima, setiap muslim jangan lemah dalam kondisi apapun. Jadi baik sedang jaya maupun sedang papa, baik sedang kaya maupun sedang menderita. Keenam, katakan qadarullah, takdir Allah itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak boleh mengandalkan, tidak boleh menyerahkan kepada takdir, tapi semangat berusaha agar sehat jasmani dan rohani serta ekonomi. Tapi kalau gagal baru dikatakan qadarullah, jangan menyalahkan siapapun. Kemudian pertolongan Allah yang kita minta, jangan pertolongan manusia. Karena kalau mengharapkan pertolongan manusia, maka mental kita akan lemah di bawah orang yang menolong. Pertolongan hanya kepada Allah. Minta bantuan boleh, tetapi pertolongan yang diandalkan adalah pertolongan Allah. Kemudian kesembilan, kendala yang dialami tidak boleh membuat lemah mental.
apalagi mengatakan andaikan begitu, andaikan begini. Karena itu adalah yang harus dihindari. Kalau ternyata takdir terjadi, ya jadi evaluasi untuk program ke depan yang lebih baik. Ke-10, karena kata andaikan itu merupakan pengaruh setan yang suka merayu, menggoda ke jurus negatif, maka dihindari setan itu, jangan ditaati keinginannya. Jangan mengatakan setan itu musuh tapi keinginannya diikuti. Maka kita lawan setan itu, harus kita kalahkan. Resepnya Allah sudah memberikan aturan di dalam Al-Quran. Orang yang ikhlas akan terhindari dari godaan setan. 11, jangan mengandalkan andaikan. Kalau terjadi, kita evaluasi kesalahan, kita perbaiki, dan maju di dalam meraih program yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita menjadi orang yang kuat, baik dalam jasmani, rohani maupun ekonomi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.